Polemik yang melibatkan Erin dan sejumlah asisten rumah tangganya terus menjadi perhatian publik. Di tengah ramainya pembahasan mengenai pengakuan mantan dan ART baru yang memilih meninggalkan rumahnya, seorang netizen dengan akun @randompurpose78 turut menyampaikan kritik keras melalui media sosial. Menurutnya, hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati, bukan dengan tekanan, perlakuan merendahkan, atau ucapan yang melukai perasaan pekerja. Netizen yang budiman tersebut menilai pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang layak. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dibandingkan kemarahan atau pemberian julukan yang dianggap tidak pantas. Menurutnya, pekerja rumah tangga tidak hanya dituntut bekerja dengan baik, tetapi juga berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan penuh penghormatan. Kritik tersebut kemudian ramai diperbincangkan karena dinilai mewakili keresahan publik terhadap polemik yang menyerat nama Erin. Top, bapaknya yang teriak-teriak emosi di depan rumahnya mantan istri artis komedian Indonesia, top. Kenapa saya bilang top? Ini bapak mengkhawatirkan istrinya yang bekerja di tempat yang sama dengan ART yang kemarin mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari majikannya di situ. Ya, majikannya siapa tadi udah tak sebutin. Dia menjaga kehormatannya, dia menganggap istrinya adalah kehormatannya dan dia tidak rela, sehingga timbullah reaksi itu, reaksi emosional tadi itu. Jangan ada yang ngatain berlebihan, ya itu tidak berlebihan. Kalau sampean lagi emosi, khawatir, waduh anakku, wah marah, itu wajar. Aku juga begitu, meledak-ledak. Nah, tapi yang saya tanggepin di sini ya, sampai rame banget ya masalah ini, masalah kekerasan terhadap ART ini rame banget karena memang kebetulan juga melibatkan mantan istri artis terkenal, komedian terkenal. Jadi rame sekali, walaupun mungkin nggak sampai yang babak belur gitu ya. Ya jangan sampai, amit-amit, jangan sampai dilakukan oleh siapapun dan jangan sampai terjadi pada mbak-mbak dimanapun yang bekerja. Dari sisi majikan aja saya mau ngomong ya. Sebagai seorang majikan, cuy, aku paling males menyebut diri sendiri. Sebagai seorang nyonya besar di istana saya yang luas ini, sepeta, saya paling anti ngomong kasar. Saya kalau marah diem. Ini nggak cocok, ini ya nggak cocok. Saya kayak ngedumel gitu. Tapi sesudahnya saya tahu itu tidak akan berhasil karena saya juga tidak menyampaikan salahnya di mana. Saya minta maaf dulu, baru saya akan tegur dia. Ini tadi masaknya kurang gini nih. Lu gimana sih? Terlalu kayak gini ya. Ibu lagi pengen kayak gini nih. Saya lebih cenderung ke situ. Karena saya anggap dia bukan orang lain. Saya anggap dia adalah bagian dari rumah saya. Jadi dia pun juga punya, dia harus maklum ketika saya tegur. Dia punya hak untuk saya mendapatkan perlindungan saya selama ada di dalam rumah saya. Dan dia juga punya, tapi dia pun juga punya hak untuk negur saya. Jujur aja ya. Dia sekarang udah mulai galak. Nah itu. Nah tapi artinya hubungan majikan dengan ART itu adalah simbiosis mutualisme. Dan ingat ya, ART itu dia mendapatkan pelatihan nggak? Iya, dari penyalurnya, tapi ya apa adanya gitu. Kalau misalkan kita itu orang yang membutuhkan pekerja dengan standar hotel yang semuanya ini nih ya, misalkan ini harus mulus, nggak ada jelidetannya gitu, ngerti jelidetan nggak ada kusutnya dikit aja, itu hotelier harusnya sampean panggilnya adalah room service. Hire-nya adalah room service yang untuk di rumahan. Atau kok room service sih? Yang bersih-bersih di kamar hotel. Nah, kalau untuk bersih-bersih ini cleaning service. Itu ada sekarang yang profesional.
ada jasanya. Saya ngomong begini bukan karena saya punya usaha buka jasa cleaning service, enggak, sama sekali enggak. Saya pengangguran profesional. Nah, jadi maksud saya, kalau selama kita merasa meng-hire-nya tuh ART, asisten rumah tangga, dia hanya meng-assist kita. Berarti jangan berharap dia profesional dalam hal cleaning service. Kan dia nggak sekolah, tapi dia akan membantu kita. Dia sebagai asisten kita untuk di rumah, untuk bantu bersih-bersih rumah. Ya sebisanya dia, apa kerjaannya nyapu, ngepel. Kalau kurang bersih tinggal ngomong, ya tadi kamu nyapunya kurang gini deh, ajarin. Ini ngepelnya kurang bersih deh, ajarin. Tapi jangan kamu suruh ngulang-ngulang kalau di tengah-tengah kerja, misalkan nih, dia lagi tengah kerja terus, Mbak bikinin kopi dong, Mbak tolong dong beliin ini dong. Lah kapan bersih kayak aku kayak gini. Aku kadang-kadang kalau, Mbak, Neng, ibu udah kebanyakan nyuruh ya? Ya udah, gak usah, kita tahu diri aja. Gaji lah gak sepiro. Tapi kalau yang di tempat itu yang aku tahu ya, gajinya berapa itu kan aku tahu tuh. Dibandingkan sama aku ya, sorry lah ya. Karena yang di tempatku nggak nginep dan lebih ya sih. Terus ditambah lagi, tolol banget sih, dan dengan nada marah ya, tolol banget sih, goblok gitu kan. Terus ditambah panggilnya apa tuh, katanya itu yang kemarin itu apa, goblok ya. Terus ada yang manggil guguk loh, panda, gubuk kamu. Buset, itu nama dikasih orang tuanya nganggo dongo, nganggo pasaran, pakai selapanan. Mikir dulu namanya siapa, Sugi, misalkan apa gitu. Mungkin namanya nggak semodern kamu, mungkin namanya nama Jawa, apa yang nama Jawa kuno, tapi itu ada artinya, ada arti di balik itu. Terus Bu, panggil seenak jidat kamu, panggil nama-nama hewan cute itu kan ya kamu kebangetan itu. Makanya uang itu nggak bisa beli manner, uang itu nggak bisa beli emotional quality kamu. Jadi kamu tuh bukan orang kaya, kamu tuh cuma orang yang banyak duit tapi tidak kaya. Mental kamu miskin, hati kamu apalagi. Kalau kamu tidak bisa memanusiakan manusia. Karena ya itu tadi, ART sama majikan itu simbiosis mutualisme. Kita butuh dia untuk melakukan pekerjaan rumah yang kita nggak bisa lakukan atau kita malas. Dan yang dasar aja deh kalau malas. Karena profesiku kan pengangguran profesional. Dia melakukan pekerjaan kita untuk mendapatkan hak dia, yaitu upah. Kalau cocok lanjut no, lek kowe ra cocok tok no, ganti yang golek meneh. Rekoso sithik nunggoni garap omahe dhewe sik sampai engko entuk meneh, ngono lho. Gak usah pakai blok. Kowe kok garape ngene goblok banget to iki. Goblok banget sih loh. Tolol. Itu emang lehernya gak sakit apa ya? Aku baru ngomong kayak gitu kenceng sih. Terus apa lagi? Dasar lu panda, dasar lu apa? Kelinci. Emang kenapa? Panda mah lucu, kelinci juga lucu. Tapi sekali nggak garok tah muka kamu tuh sakit. Tuh ya. Ya, ini aku berpendapat sekaligus perkenalan muka aku karena tadi pagi tadi aku udah ngomong belum ya? Ulangin lagi aja. Mami Sugiyarti dari Solo menyarankan aku untuk ngasih muka biar pada kenalan ke follower yang secimit ini, dan mudah-mudahan anakku juga nggak marah, muka ibunya nongol. Dan satu lagi yang nampak di layar kalian ini bukan muka asli saya, ini saya pakai filter. Dan saya pun juga heran ternyata setelah pakai filter saya ayune Masya Allah. Terus aku serara ini lagi. Masya Allah, bikin aku ujub mau ngakui wajahku sendiri. Nanti kalau aku ngajak di kaca normal kecewa nanti. Udah lah ya. Dah, itu aja pendapatku. Jadi mudah-mudahan followerku yang secimit ini semuanya adalah orang-orang yang baik hati, baik-baik, bisa memanusiakan manusia. Kalau memang pekerjaannya masih perlu perjuangan lebih, kalian harus tahu hak dan kewajiban kalian. Kalau kalian ngerasa kurang, harus nggak menyerah, harus belajar lagi. Karena semua ketika lahir diberikan akal dan budi
Kalau dikasih akal berarti kita semua sebetulnya punya kecerdasan yang sama, hanya kita mau mengasahnya atau tidak. Hati kita pun juga sama, lahirnya bersih. Kalau ada kotor-kotor dikit ya buru-buru istighfar deh banyak-banyak gitu ya. Kita lihat ke bawah, kita lihat ke atas buat motivasi, kita lihat ke bawah untuk mendorong kita supaya kita bisa membantu mereka. Itu saja. Ya matur nuwun, mudah-mudahan nggak ada kejadian-kejadian yang kayak gini. Kalau ada yang kejadian kayak gini, yuk mari kita serbu akunnya ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.